Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ismi Maulana dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 23.02.0.006. Nah, di sini saya akan membacakan tugas ujian akhir semester. Yang pertama itu ada soal yang nomor satu, cari 3 artikel jurnal ilmiah terbaru 5 tahun terakhir terkait topik aljabar linear dan matriks pada sistem informasi. Yang kedua, buatlah review dari 3 artikel jurnal sesuai template yang sudah ditentukan dengan memperhatikan inovasi atau kebaruan dari artikel jurnal. Yang kedua, kerelevansian artikel jurnal dengan topik. Yang ketiga, kontribusi atau dampak artikel jurnal pada sistem informasi. Dan yang nomor 3 itu membuat tema dan judul baru penelitian pengembangan dari kebaruan yang didapat. Nah, yang pertama ini kita membahas jurnal yang 1, 2, dan 3. Jurnal yang pertama itu metode pembagian sintetik untuk menghitung inverse matrik, Van der Monde, dan aplikasinya dalam memprediksi harga saham. Untuk jurnal keduanya, implementasi matriks pada tabel input-output Provinsi Jawa Barat, transaksi domestik atas dasar harga produsen. Dan jurnal ketiganya dengan judul aplikasi matriks pada ilmu kriptografi dengan menggunakan MATLAB. Jurnal pertama, jurnal Matematika UNAMD. Yang kedua, jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Bisnis. Dan yang ketiga, jurnal Comtech Info dengan ISSN yang jurnal pertama 2303-291X, jurnal kedua 2963-010X, dan yang ketiga 2356-0010. Volume dan halaman jurnal 1 volume 10 nomor 4 halaman 519 sampai 526, dan jurnal kedua dengan volume 2 nomor 2 dan jurnal ketiga dengan volume 8 dan nomor 2. Tahun terbit jurnal pertama 2021, tahun terbit jurnal kedua 2024, dan jurnal yang ketiga tahun terbit 2021. Jurnal 1 penulisnya Feby Seru, jurnal 2 penulisnya Muhammad Fuji Hakiki dan Elis Ratnawulan, dan jurnal ketiga DB Endriani dan Dewi Devita. Tanggal 21 Oktober, jurnal 1, jurnal 2-nya 25 April, jurnal 3 14 Juni. Lalu pada abstrak jurnal pertama itu, penelitian ini bertujuan menggunakan metode pembagian sintetik untuk memprediksi harga saham ringkasan pendek. Ini menyoroti efisiensi metode tanpa perhitungan determin. Metode ini menggunakan pendekatan pembagian sintetik, sebuah metode berbasis algoritma Horner yang menghindari kompleksitas matriks besar dengan hasil memperlihatkan hasil prediksi saham BPRI dengan tingkat akuransi tinggi, mencatat nilai saham untuk bulan April dan Agustus. Yang abstrak yang jurnal kedua yaitu penelitian ini bertujuan menganalisis input-output sebagai metode matriks untuk memetakan interaksi antar sektor ekonomi di Jawa Barat. Namun menyoroti kegunaan matriks teknologi dalam pengambilan kebijakan dengan metode studi literatur dengan pengumpulan data sekunder dari tabel input-output PPS. Fokus pada penerapan matriks teknologi dan koefisien teknis dan hasil mengidentifikasi sektor unggulan di Jawa Barat berdasarkan kontribusi output dan pengaruh antar sektor. Jurnal ketiga, abstraknya penelitian ini bertujuan menghubungkan matriks dengan enskrip, menjelaskan penggunaan metode Hill-Chaper untuk keamanan data, metode implementasi MATLAB untuk enkripsi dan deskripsi data menggunakan matriks Hill-Chaper. Langkah-langkah teknis dijelaskan secara rinci dengan hasil contoh-contoh, hasil enskripsi, dan data teks biasa, namun menunjukkan bagaimana keamanan meningkatkan dengan penggunaan ordo matriks yang lebih besar.
Lalu pendahuluan jurnal pertama yaitu matriks van der Monde adalah elemen kunci dalam analisis numerik dan interpolasi polinomial, memungkinkan konstruksi persamaan polinomial. Untuk memodelkan data, artikel ini mendalami penggunaannya dalam prediksi data keuangan seperti harga saham dengan menyelesaikan sistem persamaan linear berbasis matriks. Penulis menyoroti pendekatan pembagian sintetik yang meningkatkan efisiensi komputasi dibandingkan metode tradisional seperti eliminasi Gauss, sekaligus mengurangi resiko error numerik pada dataset besar. Stabilitas numerik dan akurasi tinggi menjadi keunggulan pendekatan ini yang relevan untuk aplikasi praktis di berbagai bidang seperti keuangan dan statistik. Untuk pendahuluan yang jurnal kedua yaitu analisis input output pertama kali diperkenalkan oleh Wassily Leontief pada tahun 1930-an dan sejak itu menjadi landasan utama dalam mempelajari hubungan antar sektor dalam ekonomi. Pendekatan ini memanfaatkan struktur matriks untuk menggambarkan aliran barang dan jasa di antara berbagai sektor industri yang mencakup input, produksi, dan output yang dihasilkan. Dengan menggunakan matriks input-output, para ekonom dapat mengidentifikasi bagaimana perubahan dalam satu sektor akan mengaruhi sektor lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Artikel ini memfokuskan penerapan metode input-output pada tingkat regional, khususnya di Jawa Barat, untuk memahami kontribusi sektor-sektor utama terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Selanjutnya pendahuluan dari jurnal ketiga yaitu dengan pengembangan teknologi digital yang pesat, kebutuhan akan sistem keamanan data yang andal menjadi semakin penting. Artikel ini memaparkan peran matriks dalam enkripsi data, khususnya metode Hilscher yang memanfaatkan matriks persegi untuk mengubah teks menjadi bentuk yang sulit dipahami oleh pihak yang tidak berwenang. Hilscher salah satu metode kriptografi klasik, dikenal karena kemampuannya menghasilkan enkripsi yang kompleks melalui manipulasi matriks kunci. Dalam artikel ini, MATLAB digunakan sebagai alat untuk mengimplementasikan proses enkripsi dan deskripsi yang bermudah perhitungan matriks yang kompleks dan memberikan hasil yang akurat dalam waktu singkat. Penulis menyoroti aplikasi praktis metode ini mulai dari pengamanan data pribadi hingga implementasi pada sistem komunikasi yang membutuhkan tingkat kerahasiaan tinggi. Pendekatan ini tidak hanya memberikan wawasan tentang pentingnya integrasi antara matematika dan teknologi, tetapi juga mendorong inovasi dalam desain sistem keamanan modern. Selanjutnya ada metode penelitian. Jurnal pertama itu metode penelitian yang digunakan adalah metode pembagian sintetik. Metode ini memiliki kelebihan yaitu tidak memerlukan perkalian matriks maupun perhitungan determin dalam menghitung inverse matriks. Untuk metode penelitian yang kedua yaitu metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan berbagai bahan pustaka seperti buku bacaan, jurnal ilmiah, jurnal akademik, dan catatan sejarah. Selanjutnya metode penelitian jurnal ketiga yaitu metode penelitian pada penyusunan ini terdiri atas studi pustaka, yaitu mengumpulkan bahan-bahan referensi baik buku, artikel, makalah maupun situs internet mengenai algoritma kriptografi Hilscher. Selanjutnya hasil dan pembahasan jurnal pertama itu metode pembagian sintetik terbukti efektif dalam menghitung inverse matriks van der Monde yang dikenal kompleks dan sering digunakan dalam berbagai aplikasi numerik. Penerapan metode ini memberikan pendekatan yang lebih sederhana dan efisien, namun terutama dalam konteks prediksi harga saham dengan menggunakan matriks van der Monde. Analisis terhadap data historis harga saham dapat dilakukan secara matematis untuk menghasilkan prediksi yang lebih akurat.
Dan juga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode pembagian sintetik tidak hanya unggul dalam menyelesaikan masalah matematik teoris, tetapi juga memiliki manfaat praktis dalam bidang keuangan, khususnya dalam mendukung pengambilan keputusan data. Selanjutnya, hasil dan pembahasan dari jurnal kedua yaitu implementasi matriks dalam analisis tabel input-output Provinsi Jawa Barat, khususnya pada transaksi domestik berdasarkan harga produsen, membuktikan efisiensi dalam memahami alur hubungan antar sektor ekonomi. Pendekatan ini mempermudah identifikasi kontribusi setiap sektor terhadap perekonomian regional dan pengaruhnya terhadap sektor lain. Dengan menggunakan matriks, perhitungan dapat dilakukan secara sistematis untuk menekankan nilai total input dan output, sehingga mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Hasilnya memberikan gambaran yang jelas mengenai struktur ekonomi Provinsi Jawa Barat, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih terarah dan efektif. Lalu hasil dan pembahasan jurnal ketiga yaitu penelitian ini membuktikan bahwa teori matriks dapat digunakan untuk membangun algoritma kriptografi yang sederhana namun efektif. Dengan menggunakan MATLAB, penulis berhasil menyusun proses enskripsi dan deskripsi yang terstruktur, serta membuktikan keabsahan matematis metode tersebut. Implementasi ini memberikan panduan praktis untuk memahami konsep dasar kriptografi berbasis matriks. Lalu ada kesimpulannya dari jurnal pertama itu dapat dalam artikel yang disajikan data perhitungan prediksi data harga saham PPRI menggunakan metode pembagian sintetik diperoleh harga saham PPRI pada bulan April adalah sebesar 4.330 dan sebesar 5.180 untuk bulan Agustus. Kesimpulan dari jurnal kedua yaitu tabel input-output disertakan dalam pembahasan dan dapat disaring dalam menganalisis diskusi tersebut penting untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi pentingnya di Jawa Barat dengan menggunakan matriks teknologi. Lalu kesimpulan dari jurnal ketiga yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa teori matriks memiliki peran yang signifikan dalam ilmu kriptografi, khususnya untuk proses enskripsi dan deskripsi data. Dengan menggunakan MATLAB sebagai alat bantu, penelitian ini memperkenalkan implementasi teknis yang dapat mendukung pengembangan algoritma keamanan data yang lebih sederhana dan terstruktur. Lalu ada kredibilitas dan kredibilitas isi yang ada isi keaslian. Yang jurnal pertama itu artikel ini memiliki nilai keaslian yang cukup tinggi karena penggunanya metode pembagian sintetik untuk menghitung inverse matriks. Van der Monde jarang dibahas dalam konteks prediksi harga saham. Hal ini menunjukkan bahwa penulis perusahaan menggabungkan teori matematis dengan aplikasi dunia nyata secara inovatif. Namun karena matrik Van der Monde sendiri merupakan topik yang cukup umum, keunikannya lebih terletak pada pengaplikasian metode tersebut dalam prediksi harga saham. Lalu keaslian dari jurnal kedua yaitu penelitian ini cukup unik karena mengintegrasikan pendekatan matriks untuk menganalisis transaksi domestik dalam lingkup provinsi. Analisis ini relevan dalam konteks perencanaan ekonomi daerah sehingga memiliki nilai orisinal dalam kontribusinya terhadap kebijakan ekonomi berbasis data. Dan ketiga yaitu keaslian jurnal ketiga, penelitian ini cukup asli dalam menggunakan MATLAB untuk menerapkan teori matriks pada kriptografi. Namun pendekatan kriptografi berbasis matriks itu sendiri bukanlah hal yang baru. Keaslian lebih terletak pada implementasi teknisnya, bukan pada konsep dasar teorinya. Selanjutnya ada referensi, ini daftar yang jurnal ke-1 ada Marzuki, contoh pertama ada Marzuki dan juga masih banyak lainnya. Dan jurnal ketiganya ada Fidriani A, D, A, Siva, A, Zahra, DF, dan Aziza. Jurnal ketiganya ada Adiwijaya 2024, 2016
14. Aplikasi matriks dan ruang vektor Yogyakarta Geraha Ilmu 2, dan masih banyak yang lain. Dan selanjutnya ada kritik metode pembagian sintetik disajikan dengan baik namun terdapat kurangnya. Pembahasan mendalam mengenai keterbatasan metode tersebut dalam mengenangani data nonlinear atau volatilitas tinggi pada pasar saham. Kombinasi metode lain seperti pembelajaran mesin mungkin dapat menjadi tambahan untuk memperkuat hasil. Jurnal kedua yaitu metode matriks untuk analisis input-output sudah umum digunakan, sehingga penulis sebaiknya menonjolkan bagaimana penelitian ini memberikan inovasi dalam proses perhitungan atau interpretasi hasil. Selain itu, kurang dijelaskan bagaimana penanganan terhadap data yang mungkin memiliki ketidakseimbangan atau inkonsistensi antar sektor ekonomi. Dan kritik metode jurnal ketiga yaitu meskipun MATLAB adalah alat yang kuat untuk implementasi matematis, metode ini memiliki keterbatasan praktis untuk kriptografi berskala besar. Sebaiknya penulis mengkritisi efisiensi metode ini jika diaplikasikan pada sistem keamanan data yang kompleks, terutama dalam hal waktu komputasi dan kerumitan algoritma. Lalu yang ketiga, selanjutnya ada kualitas analisis. Jurnal pertama itu analisis cukup mendalam dan didukung oleh penggunaan data real, namun evaluasi hasil prediksi hanya dilakukan di dalam skala yang terbatas, sehingga generalisasi dari metode ini mungkin kurang akurat untuk berbagai jenis saham atau sektor ekonomi yang berbeda. Kualitas analisis jurnal kedua yaitu analisis cukup komprehensif karena mencakup beberapa sektor ekonomi di dalam lingkup regional, namun pembahasan mengenai hasil analisis lebih bersifat deskriptif dan kurang menonjolkan implikasi praktis atau prediktif yang dapat membantu pembuat kebijakan. Dan juga yang ketiga, jurnal ketiga, penulis berhasil menyajikan analisis teknis yang mendetail terutama dalam proses enkripsi dan deskripsi data, namun kurangnya uji coba pada data dengan skala lebih besar atau simulasi serangan keamanan mengurangi keadaan analisis, terutama untuk menilai keandalan metode ini dalam situasi dunia nyata. Lalu relevan dengan topik yaitu jurnal pertama, penelitian tentang metode pembagian sintetik untuk informatik van der Monde memperluas teori matriks dengan menawarkan pendekatan yang lebih efisien. Hal ini tidak hanya memberikan kontribusi pada pengembangan algoritma numerik, tetapi juga menunjukkan bahwa teori dasar matriks dapat diterapkan pada masalah dunia nyata seperti prediksi harga saham. Penelitian ini juga membuka jalan bagi integrasi metode matematis dengan teknologi kecerdasan buatan yang mengatasi data keuangan yang kompleks. Yang kedua, relevan dengan topik penggunaan matriks. Jurnal kedua, penggunaan matriks dalam analisis input-output memberikan kontribusi pada teori ekonomi dengan menyediakan pendekatan matematis untuk memetakan interaksi antar sektor. Penelitian ini juga menekankan pentingnya matriks dalam membantu pembuat kebijakan memahami dampak perubahan kebijakan ekonomi pada skala regional, sekaligus memperluas pemahaman tentang struktur ekonomi domestik. Dan selanjutnya, jurnal ketiga yaitu studi tentang aplikasi matriks dalam kriptografi memberikan kontribusi pada teori keamanan informasi dengan menawarkan algoritma enkripsi yang lebih terstruktur, dan efisiensi implementasi MATLAB juga menunjukkan bahwa perangkat lunak matematika dapat memainkan peran penting dalam mengoptimalkan algoritma yang kompleks. Penelitian ini memperluas cakupan teori kriptografi terutama. Selanjutnya, kontribusi. Jurnal pertama ada efisiensi perhitungan matriks. Jurnal memberikan kontribusi pada teori numerik dengan memperkenalkan metode pembagian sintetik sebagai alternatif lebih efisiensi untuk menghitung investment van der Monde.
Yang kedua ada penerapan matriks dalam ekonomi regional. Penelitian ini memberikan kontribusi besar pada teori ekonomi dengan memperkenalkan matriks dalam analisis tabel input-output yang digunakan untuk memodelkan interaksi antar sektor ekonomi di Jawa Barat. Lalu yang ketiga, kriptografi matriks. Penelitian ini menyumbang pada teori kriptografi dengan mengembangkan algoritma enskripsi berbasis matriks yang sederhana namun efektif. Nah, selanjutnya hubungan tematik antar matematik. Yang jurnal pertama itu matematika terapan matriks. Semua artikel mengandalkan matriks sebagai alat matematika untuk mengatasi masalah yang melibatkan data dalam jumlah besar dan kompleks, baik dalam perhitungan informasi matriks untuk prediksi harga saham, analisis input-output ekonomi, maupun dalam pengembangan algoritma kriptografi. Matriks digunakan untuk menyederhanakan perhitungan yang mengoptimalkan hasil. Dan juga jurnal keduanya yaitu penerapan dalam dunia nyata. Ketiga artikel ini menunjukkan bagaimana teori matriks tidak hanya terbatas pada konteks akademis, tetapi juga bisa diterapkan untuk masalah nyata. Artikel pertama mengaplikasikan matriks dalam prediksi pasar saham, artikel kedua untuk menganalisis struktur ekonomi, dan artikel ketiga untuk meningkatkan keamanan data. Ini menunjukkan potensi besar bagi teori matriks untuk mengatasi masalah praktis yang dihadapi di berbagai sektor. Lalu yang jurnal ketiganya, optimasi dan efisiensi. Semua artikel berfokus pada optimasi dan efisiensi dalam penggunaannya. Artikel pertama mencari efisiensi dalam perhitungan inverse matrix untuk prediksi harga saham. Artikel keduanya mengeksplorasi bagaimana matriks dapat digunakan untuk menganalisis sektor ekonomi secara lebih mendalam dan akurat. Artikel ketiga berfokus pada efisiensi algoritma kriptografi berbasis matriks untuk enskripsi data. Semua artikel ini berkontribusi pada teori tentang bagaimana optimasi matriks dapat meningkatkan kualitas hasil analisis dalam berbagai disiplin ilmu. Mohon maaf Bu, ada tamu, jadi dijeda sebentar ya Bu, mohon maaf. Ya mohon maaf Bu, dilanjut lagi. Untuk yang selanjutnya ada perbedaan dan persamaan dari jurnal pertama, yaitu fokus utama artikel ini adalah pada metode numerik untuk menghitung informasi funding model secara efisien dan aplikasinya dalam prediksi harga saham. Hal ini berkaitan dengan penerapan matematika. Terapan utama memecahkan masalah prediksi keuangan kompleks, dan persamaannya yaitu ketiga artikel ini memiliki kesamaan utama dalam menggunakan matriks sebagai alat untuk memecahkan masalah yang kompleks dalam bidang masing-masing, baik dalam analisis prediksi saham, analisis ekonomi input-output, maupun keamanan data kriptografi. Matriks menjadi dasar teori dalam semua penelitian ini, baik untuk permodelan, perhitungan numerik, maupun algoritma. Dan yang jurnal kedua yaitu artikel ini memfokuskan pada analisis ekonomi regional dengan menggunakan matriks input-output untuk memahami hubungan antar sektor dalam perekonomian suatu daerah. Dalam hal ini Jawa Barat menekankan utama ada pada model ekonomi dan penerapan matriks untuk mengoptimalkan analisis tabel input-output. Persamaannya yaitu ketiganya berfokus pada optimasi dalam penggunaan matriks untuk meningkatkan efisiensi perhitungan atau proses, baik itu dalam hal 1 perhitungan inverse artikel 1, analisis sektor ekonomi artikel 2, maupun enskripsi data artikel 3. Lalu jurnal ketiganya yaitu perbedaannya, fokus artikel ini adalah pada kriptografi dalam bagaimana matriks dapat digunakan. Lalu
digunakan dalam teknologi informasi. Persamaannya yaitu semua artikel berusaha menerapkan teori matematika matriks untuk masalah dunia nyata. Artikel pertama menggunakan matriks untuk prediksi harga saham, artikel kedua untuk analisis struktur ekonomi suatu daerah, dan artikel ketiga untuk mengamankan data dalam teknologi informasi. Dan juga ide gagasan atau pendekatan, yaitu artikel ini mengusulkan metode pembagian statistik untuk menghitung informasi Van der Monde secara lebih efisiensi dibandingkan dengan metode konvensional. Pendekatan ini memungkinkan perhitungan yang lebih cepat dan lebih akurat dalam konteks yang membutuhkan sejumlah besar data seperti prediksi harga saham. Dan jurnal keduanya, yaitu artikel ini mengusulkan integrasi variabel harga produsen dalam analisis tabel input-output ekonomi. Pendekatan baru ini memperkenalkan cara yang lebih komprehensif dalam menggambarkan dinamika ekonomi suatu wilayah dengan mengaitkan perubahan wilayah harga dengan hubungan antar sektor ekonomi. Yang jurnal ketiganya, yaitu artikel ini mengusulkan penggunaan matriks dalam algoritma kriptografi untuk mengamankan data melalui pendekatan yang lebih sederhana namun efisien. Penggunaan matriks dalam si data menunjukkan cara baru untuk meningkatkan keamanan data di era digital. Mungkin hal yang diperbaiki dan ditingkatkan. Jurnal pertama yaitu perbaikan yang diperlukan eksperimen yang lebih luas. Meskipun metode pembagian sintetik menawarkan efisiensi, eksperimen dengan berbagai jenis data pasar saham yang berbeda perlu dilakukan untuk memvalidasi keandalan dan efektivitas metode ini dalam kondisi pasar yang lebih beragam. Perbandingan dengan metode lain, sebuah perbandingan yang lebih mendalam dengan metode inverse matrik lainnya atau teknik machine learning yang sering digunakan untuk prediksi harga saham akan memperkuat validasi klaim efektivitas metode ini. Selanjutnya, jurnal kedua yaitu perbaikan yang diperlukan, mungkin penyempurnaan data dan akurasi. Data yang digunakan dalam model input-output seharusnya lebih akurat dan diperbarui secara berkala. Hal ini penting untuk menghasilkan metode yang benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi yang dinamis, pengujian dengan daerah lain. Penelitian ini dapat diperluas dengan menerapkan model yang sama pada provinsi lain di Indonesia untuk menguji konsistensi dan efektivitas model yang diusulkan. Peningkatan yang diperlukan, integrasi model makroekonomi untuk meningkatkan kompleksitas. Selanjutnya, jurnal ketiganya, perbaikan yang perlu diperlukan yaitu keamanan lebih tinggi. Penggunaan algoritma berbasis matriks dalam kriptografi perlu diuji lebih jauh untuk meningkatkan tingkat keamanannya, terutama meningkatkan perkembangan teknologi yang semakin maju dalam kriptografi. Pengujian pada skala lebih besar, yaitu algoritma ini perlu diuji pada skala lebih besar untuk melihat bagaimana efektivitasnya dalam mengamankan data dalam jumlah besar, karena kriptografi pada umumnya sangat bergantung pada skala dan kompleksitas. Peningkatan yang diperlukannya mungkin optimasi algoritma enkripsi berbasis matriks lebih dioptimalkan untuk mempercepat proses enkripsi dan deskripsi yang penting dalam aplikasi dunia nyata di mana waktu respon sangat krusial. Mungkin hal yang perlu dikembangkan pada jurnal 1 yaitu perlu ada pengembangan model yang lebih komprehensif dengan memperhitungkan lebih banyak variabel eksternal yang dapat mempengaruhi harga saham, seperti faktor ekonomi global atau berita pasar yang bisa menambah kompleksitas prediksi. Jurnal keduanya yaitu penggunaan alat visualisasi yang lebih interaktif dan dinamis dapat membantu penggunaan model dalam memahami hubungan antar sektor ekonomi secara lebih jelas. Untuk jurnal ketiganya ada menambahkan elemen-elemen seperti resistansi terhadap serangan, kriptoanalisis, dan pemulihan data akan meningkatkan kualitas dan daya tahan algoritma ini. Mungkin
mungkin hasil temuan jurnal pertama itu artikel ini berpotensi untuk diterapkan dalam berbagai aplikasi teknologi informasi, terutama yang melibatkan analisis data besar, penggunaan pola, memprediksi berbasis data. Dan jurnal keduanya, artikel ini lebih fokus pada analisis ekonomi dan input-output ekonomi yang lebih relevan untuk ilmu ekonomi, perencanaan kebijakan, dan analisis sektor ekonomi. Jurnal ketiganya, artikel ini sangat relevan dalam bidang keamanan informasi dan kriptografi yang merupakan bagian inti dari SITI. Penggunaan matriks untuk enkripsi data menawarkan solusi efisiensi untuk pengamanan data digital dalam berbagai aplikasi seperti sistem transaksi keuangan, komunikasi aman, dan perlindungan data pribadi. Lalu mungkin langsung saja buat selanjutnya dampak pada teknik, yaitu jurnal pertama itu penggunaannya metode pembagian sintetik dapat mempercepat proses perhitungan informatik yang sebelumnya memerlukan banyak operasi komputansi menjadi lebih efisien. Jurnal keduanya yaitu artikel ini memperkenalkan penggunaan matriks dalam analisis input-output ekonomi untuk memahami interaksi antar sektor ekonomi. Jurnal ketiganya yaitu artikel ini memperkenalkan penggunaan matriks untuk enkripsi data yang memberikan dampak besar pada teknik-teknik dalam kriptografi modern. Nah, mungkin yang terakhir itu membuat tema dan judul penelitian pengubahan. Yang jurnal pertama yaitu peningkatan penggunaan metode matematika matriks. Seharusnya matematika matriks invert dengan prediksi berdasarkan data ekonomi, bukan stok biji kopi. Ini belum diganti, mohon maaf. Jurnal keduanya itu memperluas referensi dan penerapannya metode modern dalam memprediksi produksi garam nasional dengan data ekonomi regional terbaru. Dan ketiganya pengembangan metode kriptografi berbasis matriks dengan pembaruan literasi berbandingan dengan pendekatan kriptografi modern. Ya, mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.